Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Para pencinta dan sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan kita ya mengenai materi perencanaan karir. Kita akan membahas episode ketiga dan keempat insyaallah. Baik teman-teman, kita lanjutkan bahwa kebahagiaan adalah bagian dari salah satu impian setiap insan ya. Nah, kapan diperoleh rasa bahagia? Ya, ada banyak event ya, banyak kejadian yang itu dapat menimbulkan rasa bahagia untuk kita semuanya. Yang pertama adalah saat menerima sesuatu yang diharapkan dan dibutuhkan ya. Misalnya saat kita menerima rezeki uang, pasti kita senang ya, bahagia. Kemudian pada waktu kita lulus S1 atau S2 atau S3 dan seterusnya ya. Kemudian pada saat mendapatkan mobil idaman ya. Misalnya wah ini para profesional ini mendapatkan mobil BMW baru misalnya. Wah itu rasanya bahagia banget gitu ya. Kemudian rumah idaman ya, ini misalnya rumah tingkat yang ini nilainya berapa miliar ya. Kalau yang diidamkan dapat, ini rasanya bahagia banget ya. Uang juga tadi ya seperti itu juga ya. Kemudian mendapatkan istri, kita sudah yang baru nikah, punya istri baru atau punya suami baru idaman. Nah ini akan membahagiakan. Kemudian setelah mempunyai istri, mempunyai suami, kemudian mempunyai anak ya. Anak yang soleh, soleha, itu akan membahagiakan. Kemudian pada saat mendapat hadiah, pujian dan sebagainya, itu juga akan membahagiakan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah saat memberikan sesuatu ya. Kalau tadi saat menerima, sekarang saat memberikan sesuatu dengan ikhlas itu juga akan membahagiakan ya. Contohnya kita membayar zakat, infak, sedekah, sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya fakir miskin yang dia tidak ya untuk makannya aja susah ya, kita berikan uang sedekah kita. Ini kalau dengan ikhlas itu akan membahagiakan. Yang ketiga saat melaksanakan kegiatan seperti yang muslim ya, sholat, umroh, haji, puasa, kemudian melakukan bisnis, penjualan, melayani pelanggan dengan tulus dan ikhlas, ini juga menghasilkan rasa bahagia. Kemudian yang keempat adalah saat mentaati perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ini yang hubungannya dengan Allah SWT, kaitannya nanti dengan ibadah ya, ibadah yang mahdoh. Kalau tadi yang zakat, infak, sedekah itu muamalah gitu ya. Nah jadi ini semua itu dapat memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Nah kemudian untuk mempercepat tercapainya impian, nah selalu taat kepada Allah tadi ya, jalankan perintah, tinggalkan larangannya. Nah ini supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berdoa kepadanya ya. Kita diajarkan untuk selain berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa terapkan prinsip imani ya, yakin dan percaya pada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Yaitu namanya husnudzon ya, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua adalah amini. Diamini berarti iakan, yes, enter. Nah, ini ibarat komputer itu di enter. Kalau sudah kita doa, enter itu amin ya. Amin itu ya mudah-mudahan dan insya Allah Allah mengabulkan gitu ya. Nah Allah pasti mengabulkan. Yang ketiga tawakal, pasrah diri setelah berusaha. Jadi 3 prinsip ini kita terapkan agar doa kita cepat ya terkabul, sehingga impian kita juga cepat terkabul. Terapkan teknik sugesti pikiran bawah sadar. Ini di materi sebelumnya sudah kita bahas ya. Baik, kita teruskan ke berikutnya, ke bagian B ya, perencanaan karir. Nah ini yang menjadi pokok pembahasan di modul perencanaan karir, tapi kami tidak akan menjelaskan semuanya ya, nanti teman-teman bisa membaca lengkapnya di modulnya. Nah, karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat dikatakan bahwa karir adalah seluruh jabatan
yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Dapat disimpulkan bahwa karir adalah semua urutan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan perilaku yang pernah dijalani atau diduduki seseorang sepanjang kehidupan kerjanya, yang merupakan sejarah hidupnya dalam bekerja. Jadi karir mulai dari awal meniti, misalnya dari lulus S1 sampai nanti pensiun. Nah, disitulah jenjang karirnya ya, apakah menjadi seorang eksekutif atau menjadi seorang pebisnis. Kaum milenial dapat berkarir sebagai eksekutif perusahaan mulai jenjang staf sampai dengan direktur utama, atau menjadi karyawan atau pimpinan di suatu departemen pemerintahan atau di partai politik. Itu pun juga bisa sebagai karir. Namun Anda dapat juga memilih karir sebagai entrepreneur atau seorang wirausahawan atau pebisnis. Ini sangat terbuka ya untuk menjadi pebisnis, apalagi sekarang untuk menyongsong pasca ya, nanti pasca COVID-19 ini pasti ekonomi akan normal kembali dan peluang-peluang bisnis akan terbuka sangat lebar. Kedua jalur karir ini tentunya memerlukan perencanaan yang berbeda, namun kedua jalur karir memerlukan kreativitas dan inovasi dimanapun Anda berada. Nah, kreativitas dan inovasi itu bagian daripada ilmu percepatan kinerja ya, yang sudah kita bahas pada episode-episode sebelumnya. Silakan nanti dibaca modulnya mengenai ilmu percepatan kinerja. Jadi karir adalah jabatan akhir yang dicapai oleh seseorang, apakah sebagai top eksekutif, top entrepreneur, atau karir lainnya sampai pada puncak pencapaian. Apa manfaat perencanaan karir? Ini banyak ya teman-teman. Pertama, untuk mengembangkan pegawai yang nantinya dapat dipromosikan untuk naik jabatan. Ini bagi perusahaan yang ya tempat kita teman-teman berkarir sebagai eksekutif. Untuk melihat potensi yang dimiliki oleh pegawai, Anda sebagai eksekutif dilihat potensinya untuk dikembangkan. Untuk menurunkan perputaran pegawai, ini penting, jangan sampai turnover pegawai itu begitu tingginya sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian yang memerlukan waktu sehingga mengganggu operasional perusahaan. Kemudian untuk memuaskan kebutuhan para pegawai, di sini dalam kaitannya dengan reward system ya nanti ya. Nah, untuk kaum milenial yang ingin berwirausaha, maka perencanaan karir di bidang bisnis ini juga sangat penting, yaitu terkait pencapaian visi atau impian bisnisnya ke depan ya. Misalnya dalam pengembangan usaha untuk mencapai 10 kantor cabang bisnis. Nah, ini bagian dari perencanaan karir. Misalnya mulai bisnis pada 5 tahun pertama itu harus atau mempunyai impiannya 10 kantor cabang di misalnya di Jakarta atau di Jawa Barat dan sebagainya. Nah, ini penting untuk perencanaan karirnya ya. Nah, itu bisa diwujudkan dalam perencanaan bisnis yang baik lah gitu ya. Kemudian alasan perencanaan karir itu penting ya, di sini satu, untuk mencapai sesuatu yang dianggap penting, membuat bahagia atau senang. Nah, ini tadi impian kebahagiaan itu bisa dicapai juga dapat diperoleh di tempat kerja ya. Kebahagiaan itu di mana-mana kita bisa dapatkan. Kemudian untuk mencapai sesuatu yang memang dianggap berharga, ya perencanaan karir itu ya sangat berharga ya, karena untuk mencapai jenjang itu pencapaian-pencapaian itu merupakan adalah sebagai aktualisasi diri baik pribadi, keluarga maupun ya masyarakat gitu ya. Kemudian untuk mempelajari hal baru, ini yang disebut dengan nanti inovasi ya. Dalam perencanaan karir itu pastilah untuk mendapatkan suatu nilai atau nilai tambah yang baru itu perlu adanya kreativitas maupun inovasi. Hal-hal baru inilah yang merupakan produk dari kreativitas ya, itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Dan tentunya untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Nah, sebagai eksekutif ini kemampuan ya, ability ya, kemampuan itu harus dikembangkan. Nah, untuk pengembangannya perlu ada latihan, namanya exercise. Samalah seperti orang tinju ya, kalau dia mau bertanding maka dia dilatih lebih dahulu supaya nanti mempunyai prestasi yang gemilang lah gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah perencanaan karir? Di dalam modul ini kami memberikan ya 10 langkah ya, 10 langkah yang dapat membantu Anda membuat dan meraih perencanaan karir Anda.
Ini kami tidak akan bawa semuanya, nanti teman-teman bisa melanjutkan di modulnya ya. Pertama adalah tentukan visi Anda. Visi itu sangat penting ya, itu nomor satu, itu harus kita wujudkan, harus kita nyatakan ya. Awali perencanaan karir dengan mengetahui visi Anda. Visi menurut Cambridge Dictionary adalah pandangan masa depan, view of the future. Visi Anda adalah ingin menjadi apa tentang diri Anda di masa mendatang, misalnya 5 tahun sampai 10 tahun atau bahkan sampai nanti pensiun ya. Jika Anda termasuk karyawan yang tidak mengetahui secara pasti apa visi Anda, tanyakan kepada diri apa yang Anda inginkan di masa mendatang. Kalau misalnya tadi sebagai eksekutif ya, visi Anda di akhir sampai masa pensiun atau bahkan belum masa pensiun ya, misalnya sampai umur 50 tahun Anda ingin menjadi seorang direktur utama perusahaan nasional. Itu visi gitu ya. Impiannya, dreamnya ya. Kalau seorang pebisnis misalnya pada umur 40 tahun nanti saya mempunyai cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Itu vision, visi gitu ya. Itu sangat pentingnya. Baik teman-teman, itu sebagai awal pendahuluan ya perencanaan karir, vision ya. Nanti 9 langkah berikutnya silakan dibaca di modulnya ya. Bagi Anda yang belum menjadi member premium, silakan mendaftar ya di salimantijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Nah, termasuk ini ya, perencanaan karir ini ada semuanya di sana, lengkap sekali ya. Anda silakan baca ulang-ulang kemudian praktekkan ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like dan share kepada teman-teman Anda supaya teman Anda juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, sehingga ini akan memberikan manfaat untuk masa depan kita semuanya, termasuk teman-teman Anda ya. Saya kira itu sebagai lanjutan dari episode yang sebelumnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.